Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Nadif. NIM saya 10301241200079. Di sini saya akan sedikit membaca dan membahas tentang rangkuman dari Zoom NLP Vol 3 kemarin yang saya ikuti. Jadi di perkuliahan umum ini itu membahas tentang dua hal, yaitu adalah teknologi NLP dan dampaknya pada pendidikan, khususnya di perkuliahan. Nah, lalu di sini dari dua narasumber, yaitu Dr. Ade dan Ibu Ayu. Dr. Ade ini adalah dosen informatika Telkom University, dan Ibu Ayu ini alumni dari universitas di luar negeri. Oke, jadi pertama-tama di sini mereka Ibu Ade terlebih dahulu membahas tentang chatbot yang sekarang sedang banyak sekali digunakan oleh masyarakat. Dulu chatbot itu ada pada tahun 1950. Di tahun 1900 berapa gitu, itu ada chatbot yang sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia, tetapi masih sangat kaku. Jadi hanya beberapa keyword tertentu saja yang bisa dia pahami. Ketika kita mengubah perkataan yang kita buat, itu chatbot belum tentu mengerti gitu. Nah, seiring berkembangnya waktu, chatbot akan bisa menyesuaikan apa yang disampaikan manusia, mulai dari respon dan mengerti apa yang disampaikan oleh manusia. Jadi makin kesini, makin mendekat ke tahun 2025, chatbot mulai bisa merespon manusia dengan lebih baik. Bahkan bisa menyesuaikan dengan mungkin dari bahasa yang kita gunakan atau gaya bicara yang kita miliki gitu. Nanti mereka akan menyesuaikan. Kenapa bisa begitu? Dan kenapa dia bisa mengerti banyak variasi kata yang kita gunakan? Misalkan saya ingin makan dan saya mau makan. Itu adalah dua hal yang memiliki arti yang lumayan sama. Tetapi chatbot pada zaman dahulu itu belum tentu bisa mengerti dua hal tersebut. Maka dari itu sekarang itu ada yang namanya similarity system, yang dimana chatbot akan belajar, kita sebagai pemrogram akan memberitahu juga bahwa ada beberapa jenis kata yang ketika disebutkan itu memiliki arti yang sama. Oke, kita lanjut dulu ke rangkuman saya yang selanjutnya. Terus juga ada namanya entitas di sini. Di sini entitas tuh fungsinya mungkin di dalam memori chatbot ya. Jadi ada satu kata yang dimana akan membawakan chatbot ke dalam sebuah memori simpanan dia. Misalkan saya ingin makan. Nah, dari satu kata makan itu, chatbot akan menelusuri hal yang dia ketahui tentang makanan tersebut, lalu menyocokkan dengan apa yang kita tanyakan. Jadi dia akan masuk ke paket makan dan dia akan mencari-cari apa saja yang relevan dengan yang kita tanyakan, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah materi yang disampaikan Ibu Ayu yang menjelaskan tentang the use of LMM in higher education, yang dimana itu menjelaskan tentang LMM ini kepada pengaruhnya kepada pendidikan di seluruh dunia. Nah, pertama-tama beliau menjelaskan bagaimana LMM ini atau AI ini di dunia perkuliahan di luar negeri, yang sekarang itu banyak universitas yang sudah menggunakan AI sebagai bahan belajarnya. Contohnya pada Finland itu banyak sekali guru yang menggunakan AI sebagai bahan ajar untuk membuat sebuah studi kasus yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Dan juga di sana AI diperbolehkan digunakan oleh murid-muridnya untuk melakukan brainstorming atau bagaimana cara menulis yang baik, vocabulary yang benar atau grammar yang benar untuk diucapkan atau digunakan. Tetapi bagaimana cara membendung kecurangan atau ketergantungan dari AI ini?
yang dilakukan oleh universitas luar negeri adalah mereka membeli sebuah paketan AI, mungkin GPT, mereka membeli ChatGPT dan mereka membuatnya terbatas. Jadi GPT yang digunakan oleh mahasiswa memiliki batasan tertentu untuk diakses. Jadi tidak semua informasi dapat diakses oleh mahasiswa melalui AI yang dimiliki oleh kampus tersebut. Maka dari itu mahasiswa menggunakan AI tidak di luar dari batasan yang tidak diperbolehkan oleh universitas tersebut. Nah, manfaatnya lagi untuk para murid atau para mahasiswa itu adalah mereka bisa mengembangkan diri bersama dengan AI. Mereka belajar bersama dan mendapatkan ilmu yang lebih maksimal gitu. Lalu ini juga menyebutkan bahwa AI ini kalau misalkan penggunaannya tidak dibatasi akan berbahaya bagi mahasiswa atau bagi lingkungan sekitar, yang dimana kita akan menjadi ketergantungan dan menjadi tidak pede atau tidak tidak confidence dalam menentukan sebuah keputusan atau menjawab soal. Jadi kita sangat bergantung dengan jawaban si AI itu. Ketika AI menyebut A, baru kita percaya bahwa jawaban A itu benar. Tidak dari kita tahu nih jawaban A, tapi kita merasa jawaban kita itu belum benar sama sekali. Nah, lalu juga dampak negatifnya itu adalah AI yang kita gunakan itu berbeda. Maksudnya adalah jadi Ibu Ayu ini sudah mencoba GPT Premium dan GPT biasa, yang dimana respon yang didapatnya itu sangat berbeda dari yang berbayar dan yang tidak berbayar. Maka dari itu kita harus lebih hati-hati lagi dalam menerima informasi yang diberikan oleh AI. Lalu Ibu Ayu juga membahas tentang penggunaan AI di pendidikan Indonesia, yang dimana pendidikan Indonesia ini belum masuk ke dalam lingkup AI gitu. Maksudnya belum digunakan gitu. Belum digunakan secara rutin seperti kampus-kampus luar negeri. Dan Ibu Ayu juga menanyakan kepada kita, menurut kamu mata kuliah apa yang diperbolehkan menggunakan AI? Jujur untuk saya ini belum terlalu terbayang, tapi untuk kita latihan atau mencari informasi mungkin dalam algoritma pemrograman itu juga bukan hal yang buruk banget ya. Maksudnya kayak ketika kita menghadapi sebuah problem dalam coding, dan setelah kita mencoba membaca atau mencari cara tapi belum menemukan jalan keluar, tidak ada salahnya kita menggunakan AI sebagai bahan belajar dan informasi yang dapat kita manfaatkan untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi. Menurut saya itu bisa sangat berguna gitu. Jadi menurut saya janganlah kita anti AI banget, tetapi jangan juga kita bergantung banget kepada AI. Kita harus bisa memanfaatkan AI tersebut menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk kita, bukan menjadi alat yang akan membunuh kita, membunuh masa depan kita gitu. Jadi kita tidak memiliki ilmu apa-apa atau kita terlalu bergantung kepada AI ini. Jadi kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Mungkin singkatnya segitu aja dari Zoom yang pertama ini, yang Vol 3 ini. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.